Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dasar-dasar untuk menggambar di Illustrator. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pen tool, nah di sini Ibu akan menjelaskan lagi selain menggunakan teknik pen tool. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali kalau di dalam pen atau pad sebuah gambar itu terdiri dari dua jenis garis. Yang pertama itu garis lurus atau stretch pad, yang kedua itu ada yang namanya curve pad atau garis lengkung. Kalau di sini Ibu jelaskan lagi kalau ini namanya disebutnya pad, kalau ini disebutnya kontrol handle-nya. Lalu di sini ini yang disebutnya namanya padnya. Kalau ini disebutnya ada dua jenis juga pad, itu namanya close pad. Ada yang disebutnya close pad dan ada yang disebutnya open pad. Seperti ini. Lalu di sini Ibu akan mencoba menggambar. Selain menggunakan pad, kita juga bisa menggunakan yang namanya shape tool. Kita bisa menggunakan rectangle, ellipse, polygon, start, dan line. Ini merupakan bentuk-bentuk dasar yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Misalnya kita menggunakan rectangle di sini, atau kita bisa mengaturnya dengan mengklik dan menentukan ukuran, lebar, dan tinggi objeknya. Atau kita juga bisa membuat ellipse. Di sini jangan lupa, misalnya di sini kan kita sembarangan, tapi kalau misalnya ingin meletakkannya di tengah, tekan Alt, lalu di drag, tekan Shift, seperti ini. Jadi posisinya akan proporsional. Tekan Alt, lalu tekan Shift, nah seperti ini. Lalu selain itu kita juga bisa membuat, di sini ada polygon tool seperti ini. Nah, jika ingin menambahkan sisi-sisi di objek ini, di polygon tool ini, kita bisa menekan up down pada keyboard. Itu ada tombol up down, bisa kita menambahkan sisinya sampai dia membentuk lingkaran seperti ini. Kalau down itu dia akan mengurangi sisinya, kalau up itu dia akan menambah sisinya. Atau dengan mengklik sembarang seperti ini, kita bisa menentukan radiusnya berapa dan kita bisa menentukan sisinya mau berapa banyak, seperti ini ya. Lalu kita juga bisa menggunakan start di sini menggambar, lalu kita tekan beberapa sisi-sisinya seperti ini, up down di keyboard. Atau kita bisa menggunakan klik sembarangan, lalu kita bisa tentukan poinnya berapa. Kita menentukan radius 1 dan radiusnya berapa untuk lebih objek yang dengan ukuran yang lebih spesifik. Selain itu, kita juga bisa menggunakan yang namanya pen tool. Di sini ada pen tool ya. Kalau pen brush nanti kita bahas spesifik. Di sini ada pen tool. Kita bisa atur di sini, misalnya kita posisinya akurat ya. Akurat ini jadi garis yang kita bikin itu akan sama persis hasilnya seperti ini. Sedangkan kalau kita atur pennya, klik double ya, menjadi smooth seperti ini, atau klik Alt K toggles to smooth ya, maka hasilnya akan lebih smooth seperti ini. Akan ada perubahan. Dia akan smooth walaupun kita membuat garisnya sembarangan, tetap dia akan terlihat rapi. Lalu di sini ada close pad when and are within. Nah, di sini
maksudnya ketika kita membuat garis, tetapi kita tidak sampai ke, nah sampai sini ya, padahal masih ada spasi antara satu titik ke titik lainnya, tetapi dia tetap akan menjadi tertutup karena kita di sini mengaturnya itu ada jarak 15 piksel, dia akan langsung tertutup. Atau bisa menambahkan menjadi 50 piksel. Anak ibu sudah nangis ya. Seperti ini. Nah, dengan ini walaupun dia jaraknya masih 50 piksel belum rapat, tetap dia akan tertutup seperti ini. Terus ya, apalagi ya, terus lupa ini skenario nya apa ini. Satu lagi namanya drawing mode. Nah, di sini dalam Illustrator itu ada 3 mode, ada 3 mode dalam menggambar. Yang itu ada yang namanya ini draw normal, ada yang namanya draw behind, ada yang namanya draw inside. Nanti kita lanjutin ya. Oke. Nah, di sini untuk mode menggambar itu ada 3. Yang pertama itu ada draw normal, ada draw behind, dan satu lagi draw inside. Kita coba kalau ingin membuat draw normal itu ke mode draw normal, kita klik modenya, aktifkan, lalu kita coba membuat objek di sini seperti ini. Lalu objeknya itu nanti akan ada di atas objek sebelumnya. Misalnya kita klik objek ini, lalu kita beri objek lagi di sini. Nah, dia posisi layernya nanti ada di atas objek yang kita seleksi sebelumnya. Sedangkan kalau misalnya mode behind atau draw behind ini, kita klik objeknya, lalu kita bikin objek baru seperti ini. Nah, nanti objeknya itu berada di bawah, berada di bawah objek yang kita klik sebelumnya. Ini kan tadi ibu menseleksi objek persegi ini, lalu ibu membuat persegi lagi di bawahnya. Nah, dia akan nanti terletak di bawah objek sebelumnya yang kita seleksi. Jadi kebalikan dari normal, kebalikan dari mode normal. Kalau mode normal itu berada di atas objek sebelumnya, kalau mode behind itu ada di bawah objek sebelumnya. Lalu kalau inside mode ini coba kita klik di sini, kita objek sebelumnya kita seleksi, lalu kita membuat objek lagi di sini. Kita aktifkan dulu inside mode-nya, lalu kita membuat objek lagi. Nah, objek ini nanti terletak di bawah atau di dalam objek persegi ini, ya. Jadi dia hanya terlihat di dalam objek perseginya. Jika kita geser objeknya seperti ini, nah dia tidak akan terlihat di luar selain di dalam persegi. Itu perbedaan antara ketiga mode, normal, behind, sama inside. Nah, selain itu, di sini juga satu lagi kita ada yang namanya brush. Di sini ada brush. Kita bisa, kita tadi ada di mode inside ya. Kita kembali ke normal. Terus kita hapus dulu objeknya. Nah, di sini kita ada brush. Kita bisa mengatur
mau lebih smooth seperti ini, walaupun gambarnya asal-asal dia akan terlihat smooth. Sedangkan kalau misalnya akurat, dia tetap tidak terlihat lebih smooth ya, karena kita memainkan seperti ini. Nah, jika selain itu di sini juga kita bisa mengatur di Windows, ada panel brushnya, kita aktifkan. Di sini kita mengatur, menentukan mau menggunakan brush seperti apa. Lalu di sini juga kita bisa mengaturnya. Di ini ada garis icon segitiga, garis 3. Lalu di open brushnya banyak tersedia beberapa brush seperti ini. Lalu misalnya ini kaligrafi, terus kita bisa menggunakan beberapa brush yang ada di sini, atau bisa juga mendownloadnya. Nanti kita akan praktekkan seperti ini ya. Itu untuk brush, penggunaan brush. Satu lagi, jika sudah menggambarnya atau men-tracing sebuah objek, kita bisa mewarnai objek tersebut di properti seperti ini. Misalnya mau mengaktifkan warnanya atau mau mengatur struknya, atau mau merubah warna struknya juga bisa. Mengatur opacity juga bisa seperti ini. Jadi untuk pewarnaan, pengeditan warna pada objek itu ada di properti. Kita bisa mengatur di sini. Oke, untuk menggambar basic sepertinya sudah cukup dari tutorial yang Ibu berikan ini. Silahkan kalian mencoba.